Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pushdown automata. Anggota kelompok kami terdiri saya sendiri Adinda Rizka Hamdasati dengan NIM 240601221404139 dan teman saya Rifat Maya Kholida dengan NIM 240601221200003. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu ada pertama ada pendahuluan, lalu teori dan konsep dasar, ketiga studi kasus, keempat implementasi program, kelima uji coba dan hasil, dan keenam kesimpulan. Nah, pushdown automata atau PDA. Nah, apa sih pushdown automata itu? Pushdown automata adalah model komputasi yang memperluas finite automata dengan tambahan komponen yang disebut stack. Stack ini berfungsi sebagai memori tambahan yang memungkinkan PDA untuk mengenali pola atau bahasa yang lebih kompleks. Nah, fungsi utama PDA ini digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau context free language. Bahasa ini memiliki pola yang lebih rumit seperti bahasa yang memiliki struktur bertingkat atau urutan yang tergantung pada simbol sebelumnya. Nah, contoh penggunaan PDA itu, PDA sering digunakan dalam proses parsing pada compiler bahasa pemrograman, di mana ia membantu mengenali struktur kode yang kompleks, bahasa yang memiliki susunan simbol bertingkat atau pola seperti tanda kurung seimbang, kurung kurawal, atau tanda kurung. Nah, cara kerjanya yang pertama itu dimulai dari state awal. PDA dimulai state awal dengan stack kosong. Simbol pertama dari grammar, misalnya S, dimasukkan ke dalam stack. Yang kedua itu baca input. PDA membaca simbol input satu persatu dan memprosesnya berdasarkan kondisi stack. Lalu berdasarkan input dan simbol stack, PDA memutuskan apakah akan melakukan push, menambah simbol ke stack, atau pop itu mengeluarkan simbol dari stack. Nah, yang ketiga itu menggunakan stack. Stack digunakan untuk menyimpan simbol-simbol yang membantu PDA mengenali pola atau bahasa. Nah, keempat itu berpindah state. PDA berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input yang dibaca dan simbol yang ada di stack. Yang kelima itu menerima atau menolak input. Setelah semua input diproses, PDA memeriksa apakah stack kosong dan apakah berada di accepting state. Jika iya, input diterima. Jika tidak, input ditolak. Perbedaan finite automata dan pushdown automata. Nah, berdasarkan dari aspeknya itu ada komponen komponen memori. Kalau FA itu tidak memiliki memori tambahan selain state. Nah, kalau PDA itu memiliki stack sebagai memori tambahan. Nah, jenis bahasa yang dikenali kalau FA itu bahasa reguler misalnya A pangkat N. Nah, kalau PDA itu N lebih besar dari sama dengan satu. Nah, kemampuan mengenali polanya, kalau FA hanya mengenali pola sederhana yang tidak membutuhkan memori, sedangkan PDA dapat mengenali pola yang lebih kompleks termasuk pola bertingkat. Nah, fungsi transisinya FA itu berdasarkan input dan state. Kalau misalkan PDA berdasarkan input, state, dan simbol di stack. Nah, kekuatan pengenalannya kalau FA itu terbatas dan kalau PDA itu lebih kuat. Lanjut. Komponen utama dalam PDA. Yang pertama itu state, merupakan representasi dari kondisi PDA pada saat tertentu. PDA berpindah dari satu state ke state lain tergantung pada input yang diterima dan kondisi state. Yang kedua itu ada input alfabet. Itu himpunan simbol yang dapat dibaca oleh PDA dari input. Misalnya dalam bahasa A pangkat N, B pangkat N, input alfabet adalah A dan B. Nah, ketiga itu stack alfabet. Himpunan simbol yang bisa dimasukkan ke dalam stack. Stack alfabet memungkinkan PDA untuk menyimpan simbol yang diperlukan untuk pengenalan pola. Dan keempat itu ada transition function, fungsi yang menentukan bagaimana PDA berpindah dari satu state ke state lain.
Berdasarkan input saat ini, simbol pada stack dan kondisi state, transition function akan menentukan langkah selanjutnya. Yang kelima itu start state. State awal tempat PDA memulai prosesnya, biasanya ditandai dengan key 0. Nah, yang terakhir itu 6, accepting stage. State di mana PDA akan menerima input jika berakhir di state tersebut. Jika PDA berakhir di accepting state, setelah membaca seluruh input, maka input dianggap diterima. Selanjutnya, penggunaan stack dalam PDA. Fungsi stack dalam PDA itu stack bertindak sebagai memori untuk menyimpan simbol yang diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. PDA dapat menambah push atau menghapus pop simbol di stack sesuai kebutuhan. Nah, contoh penggunaan stack itu ada dalam bahasa yang memerlukan tanda kurung seimbang seperti tanda kurung. PDA bisa menambah ke stack saat membaca tanda kurung buka dan mengeluarkan dari stack saat membaca tanda kurung tutup. Nah, dengan cara ini, PDA dapat melacak apakah tanda kurung seimbang atau tidak dengan memeriksa apakah stack kosong setelah semua input diproses. Kelebihan stack itu memberikan PDA kemampuan untuk mengenali bahasa yang memiliki struktur bertingkat atau bersarang, yang tidak mungkin dilakukan oleh finite automata tanpa stack. Pushdown automata, perbedaan dari deterministik PDA dan non-deterministik PDA. Kalau deterministik itu sifatnya memiliki satu jalur transisi yang jelas untuk setiap kombinasi input dan simbol stack. Keterbatasannya, DPDA ini terbatas dalam mengenali beberapa jenis bahasa bebas konteks. Contohnya, DPDA tidak dapat mengenali bahasa A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N yang N lebih besar sama dengan satu, yang memerlukan lebih dari satu jalur transisi untuk setiap input. Nah, kalau non-deterministik PDA atau NPDA bersifat dapat memiliki beberapa pilihan transisi untuk kombinasi input dan simbol stack yang sama. Kelebihannya, NPDA yaitu dapat mengenali semua bahasa bebas konteks. Contohnya, NPDA dapat mengenali bahasa A pangkat N, B pangkat N, N lebih besar sama dengan satu, di mana ia dapat memilih jalur transisi sesuai pola yang sesuai dengan bahasa. Nah, NPDA lebih kuat daripada DPDA karena memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa jalur transisi. Selanjutnya, bahasa yang dikenali PDA. Pushdown Automata mengenali bahasa bebas konteks, Context Free Language CFL, yaitu bahasa yang dapat dihasilkan oleh CFG atau Context Free Grammar. Contohnya, yang pertama, A pangkat N, B pangkat N. Nah, string dengan jumlah simbol A sama dengan jumlah simbol B. Contoh stringnya yaitu AB, AAB, B, AAA, BBBB. Nah, yang kedua itu palindrom, string yang simetris seperti AB, BA, ABC, BA. Nah, PDA tidak dapat mengenali bahasa yang membutuhkan dua atau lebih tumpukan atau multistack, seperti A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, N lebih besar sama dengan 0, karena hanya memiliki satu stack saja. Hubungan PDA dan konteks free grammar atau CFG. Nah, keterkaitan dengan CFG, setiap bahasa yang dihasilkan oleh CFG juga dapat dikenali oleh PDA. CFG menggunakan aturan produksi untuk menghasilkan string, sedangkan PDA menggunakan stack untuk melacak simbol. Konsep ekuivalennya, bahasa yang dapat dihasilkan oleh CFG, bahasa bebas konteks, juga dapat dikenali oleh PDA, sehingga keduanya memiliki kekuatan yang sama. Nah, ini diaplikasikannya digunakan dalam parsing dalam compiler untuk mengenali struktur kode. Selanjutnya, transformasi CFG menjadi PDA.
Contoh CFG sederhana yang menghasilkan bahasa A pangkat N, B pangkat N lebih besar dari sama dengan 1, di mana setiap string memiliki jumlah A yang sama dengan B. Berikut ini adalah langkah-langkah transportasi CFG ke PDA dengan notasi state. Nah, misalkan aturan CFG-nya itu S memproduksi A, S, B, epsilon. Langkah transformasinya dari CFG ke PDA yang pertama, mulai di state key 0 dengan simbol awal di stack. Nah, state key 0 adalah state awal, terus PDA memulai dengan menempatkan simbol awal S di stack. Nah, jadi transisinya key 0, epsilon, epsilon, key 0, S. Yang kedua itu baca simbol input A dan tambahkan simbol ke stack. Nah, saat berada di state key 0 dan membaca simbol A dari input, PDA akan memasukkan A ke stack. Nah, transisinya yaitu key 0 A epsilon memproduksi key 0 A. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, ganti S dengan ASB di stack. PDA akan mengganti simbol S di stack dengan urutan ASB sesuai aturan CFG. Nah, transisinya key 0 epsilon S menjadi key 0 ASB. Nah, yang keempat, mulai membaca simbol B dan mengeluarkan simbol dari stack. Setelah selesai membaca semua A pada input, PDA akan memulai membaca simbol B. Pada saat membaca B, PDA akan menghapus simbol A dari stack satu per satu. Menjadi transisinya key 0 BA menjadi key 0 epsilon. Nah, yang kelima, langkah kelima itu berpindah ke state key 1 sebagai accepting state. Jika state kosong setelah seluruh input diproses, maka PDA berpindah ke state key 1 yang merupakan accepting state. Selanjutnya contoh implementasi untuk string AABB. Langkah pertama yaitu mulai di key 0 input AABB stack kosong. Nah, contohnya gini, key 0 stack kosong menjadi key 0 S. Nah, stacknya itu S. Nah, langkah kedua, baca A, stacknya S. Key 0 A, terus stack kosong, menjadi key 0 A. Jadi, stacknya SA. Langkah ketiga, baca A, stack SA. Nah, key 0 A, stack kosong, menjadi key 0 A. Jadi, stacknya SAA. Langkah keempat, ganti S dengan ASB sesuai aturan CFG. Jadi key 0 stack kosong S menjadi key 0 ASB. Jadi stacknya ASBA. Langkah kelima, baca B stack ASBA. Key 0 BA menjadi key 0 stack kosong. Jadi stacknya itu SB. Langkah keenam, baca B stack SB. Nah, key 0 BA menjadi key 0 stack kosong. Jadi stacknya itu kosong. Nah, langkah ketujuh, masukkan ke accepting state key 1 karena stack kosong. Jadi, key 0, stack kosong menjadi key 1, stack kosong. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Contoh studi kasus untuk PDA di sini ada bahasa dengan pola berulang, yang dimana alfabet sigma berisi A dan B. Dengan language seperti ini. Contoh studi kasusnya yaitu membuat PDA yang bisa mengenali bahasa dengan pola berulang A pangkat N, B pangkat M, di mana terdapat satu atau lebih A diikuti oleh satu atau lebih B. Kemudian di sini ada komponen PDA. Komponen PDA sendiri terdiri dari Q yang berisi Q0, Q1, dan QF. Ada sigma yang berisi A dan B, gamma yang berisi A dan Z0, start state Q0, initial state simbol Z0, accepting state QF, dan transition function tabel transisi. Selanjutnya di sini ada tabel yang berisi state, input, top of stack, next state, state update, description. Tabel ini berisi dari contoh studi kasus yang tadi, di mana state di sini berisi Q0 dan Q1. Untuk inputnya ada A, B, dan epsilon. Top of stack-nya ada Z0, ada A, dan Z0. Untuk next step-nya ada Q0, Q1, dan QF. Untuk state update-nya di sini ada
push A Z0, push AA, pop, dan no chance. Di mana deskripsinya per baris itu berbeda-beda, seperti untuk Q0 yang paling atas ini, yaitu untuk menyimpan stack. Yang kedua ini untuk menyimpan ke atas stack. Dan untuk yang ketiga ini, memulai mencocokkan dengan B. Untuk yang keempat, mencocokkan B dengan puncak stack hapus A. Dan yang terakhir ini, string diterima jika input selesai dan stack kosong. Kemudian di sini ada penjelasan programnya. Yang pertama ada konstruktor init, di mana fungsinya menginisialisasi atribut PDA termasuk state awal Q0 dan stack kosong. Kemudian ada definisi input dan stack alfabet. State di sini yaitu program dimulai dari state awal Q0 yang menandakan bahwa PDA siap menerima input. Stack yaitu stack diinisialisasi sebagai kosong. Stack akan digunakan untuk mencatat jumlah A yang telah diterima sebelum mulai menerima B. Ini ada potongan untuk code-nya. Selanjutnya di sini ada metode transition. Fungsinya yaitu menangani logika transisi untuk setiap karakter input berdasarkan state saat ini dan isi stack. Logikanya yaitu state Q0, jika karakter adalah A, maka A akan dimasukkan ke dalam stack. Ini menandakan bahwa karakter A telah ditemukan. Jika karakter adalah B, PDA akan berpindah ke state Q1 asalkan terdapat setidaknya 1A di stack. Jika stack kosong, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada A sebelum B dan PDA akan pindah ke state reject. Setelah itu, state Q1, jika karakter adalah B, PDA akan tetap berada di state Q1 karena bahasa mengizinkan banyak B setelah A. Kemudian, jika karakter A muncul setelah state Q1 telah dicapai, yaitu setelah B, PDA akan berpindah ke state reject. Dan di sini ada potongan untuk source code-nya. Kemudian di sini ada metode isAccept. Fungsinya yaitu mengecek apakah input diterima oleh PDA setelah seluruh string diproses. Kondisi diterimanya yaitu jika state akhir harus Q1 yang menandakan bahwa PDA telah menerima setidaknya 1A diikuti oleh 1 atau lebih B. Stack tidak kosong yang menunjukkan bahwa setidaknya 1A yang telah diproses sebelum B. Dan ini ada potongan code-nya. Yang keempat yaitu ada fungsi tes PDA. Fungsinya yaitu menguji PDA dengan string input dan menampilkan hasil apakah string diterima atau ditolak. Langkah kerjanya yaitu yang pertama membuat instance PDA baru. Yang kedua, memproses setiap karakter dalam string input menggunakan metode transition. Yang ketiga, mengecek kondisi penerimaan setelah seluruh karakter diproses dengan memanggil isAccept. Dan yang terakhir, menampilkan hasil apakah string diterima atau ditolak. Kemudian di sini ada alur kerja program. Yang pertama yaitu ada inisialisasi PDA yang berisi state awal dan stack. State awal di sini yaitu program dimulai dari state Q0 yang siap menerima karakter A pertama. Kemudian ada stack. Stack diinisialisasi sebagai kosong. Stack akan digunakan untuk melacak karakter A yang masuk, memastikan adanya A sebelum B. Yang kedua, ada proses input. Untuk setiap karakter dalam string input, PDA akan menjalankan transisi sebagai berikut. Yang pertama, jika input adalah karakter A, maka state Q0 itu akan memproses simbol A itu akan dimasukkan ke dalam stack untuk setiap karakter A yang diterima dan tetap berada di state Q0. Kemudian PDA akan menerima deretan as. Setelah itu, jika input adalah karakter B, state Q0, jika tidak kosong, ada A sebelumnya, PDA akan berpindah ke state Q1. Ini menandakan bahwa PDA telah mulai menerima karakter B. Jika stack kosong saat menerima B, maka PDA akan pindah ke state reject karena tidak ada A sebelum B. Kemudian, state Q1, PDA tetap berada di state Q1 untuk setiap karakter B yang diterima, menandakan bahwa PDA dapat menerima lebih banyak BS. Jika karakter A muncul setelah B, maka PDA akan pindah ke state reject karena urutan A setelah B tidak diterima. Kemudian yang ketiga ada kondisi akhir. Di kondisi akhir ini, state
String diterima. String diterima jika PDA berada di state Q1 setelah seluruh input diproses dan stack tidak kosong atau menunjukkan bahwa ada A sebelum B. Kemudian, jika string ditolak jika PDA berada di state reject pada titik manapun selama proses input dan tidak berada di state Q1 setelah seluruh input diproses. Kemudian di sini ada contoh transisi dengan input A, B, 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 di mana di label ini terdapat state input, stack sebelum, operasi, stack sesudah, dan catatan. Untuk yang pertama yaitu ada Q0 menginput A, stack sebelumnya ada himpunan kosong, operasinya push A ke stack sesudahnya ada himpunan A, untuk catatannya yaitu berada di Q0 menyimpan A ke stack. Yang kedua ada Q0, inputnya ada A, stack sebelumnya ada himpunan A, operasinya push A ke stack, dan stack sesudahnya ada himpunan double A, dan untuk catatannya berada di Q0 menyimpan A kedua ke stack. Yang ketiga ada Q0, inputnya yaitu B, stack sebelumnya ada himpunan double A, operasinya push A ke stack, stack sesudahnya ada A, untuk catatannya yaitu pindah ke Q1 untuk memulai membaca B. Lalu yang keempat ada Q1, inputnya yaitu B, stack sebelumnya ada himpunan A, operasinya yaitu push A ke stack sesudahnya yaitu menjadi himpunan kosong, dan untuk catatannya tetap di Q1 melanjutkan membaca B. Untuk yang kelima, yaitu ada Q1, inputnya B, stack sebelumnya yaitu himpunan kosong, operasinya tidak ada, stack sesudahnya himpunan kosong, dan untuk catatannya tetap di Q1 melanjutkan membaca B terakhir. Dan yang terakhir ada Q1, inputnya yaitu epsilon, stack sebelumnya himpunan kosong, operasinya tidak ada, stack sesudahnya ada himpunan kosong, dan untuk catatannya akhir string berada di Q1 dengan stack kosong diterima. Kemudian di sini ada uji coba dan hasil untuk string AA, B, B, B. Di sini ada untuk output dari code-nya. Untuk penjelasannya, yang pertama di sini ada input AA, B, B, B. Diterima karena PDA menerima input ini karena terdapat 2 karakter A diikuti oleh 3 karakter B sesuai dengan aturan yang ada, di mana N lebih besar dari 1 dan M lebih besar sama dengan 1. Yang kedua ada input A, B, B. Diterima karena PDA menerima input ini karena terdapat 1 karakter A diikuti oleh 2 karakter B yang memenuhi syarat minimal 1 A diikuti oleh minimal 1 B. Yang ketiga ada input AAAB diterima karena PDA menerima input ini karena ada 3 karakter A diikuti oleh 1 karakter B yang juga memenuhi syarat minimal 1 A dan minimal 1 B. Yang keempat ada input A ditolak karena input ini ditolak karena hanya ada 1 A dan tidak ada B setelahnya. Syarat bahasa mengharuskan adanya minimal 1 A diikuti oleh minimal 1 B. Yang kelima ada input B ditolak karena input ini dimulai dengan B tanpa A sebelumnya. Bahasa ini mengharuskan string dimulai dengan setidaknya 1 A diikuti oleh B. Yang keenam ada input AA, BB, BA ditolak karena input ini terdapat A setelah karakter B, di mana PDA hanya menerima string yang mengikuti urutan AS diikuti oleh BS, tanpa A, tambahan setelah B. Struktur ini tidak sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Yang terakhir kesimpulannya, yaitu pushdown automata atau PDA adalah model komputasi yang penting dalam teori automata, khususnya untuk mengenali bahasa bebas konteks atau CVL. PDA menggunakan stack untuk menyimpan informasi sementara, sehingga mampu mengenali pola berstruktur seperti tanda kurung, seimbang, dan bahasa palindrom, yang tidak bisa dikenali oleh finite automata biasa. PDA berkaitan erat dengan konteks free grammar atau CFG, karena semua bahasa yang dihasilkan oleh CFG dapat dikenali oleh PDA. Dengan demikian, PDA sangat berguna dalam memproses bahasa berstruktur yang sering ditemukan dalam pemrograman dan linguistik komputasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.